Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Oke, kita lanjutkan lagi. Kali ini kita sambungkan dengan sedikit filsafat cahaya dari Imam Suhrawardi Al-Maktul. Jadi beliau ini membahas metafisika kehidupan ini dengan analogi cahaya, melanjutkan gagasan-gagasan beberapa filosof muslim sebelumnya. Nah, populer sekali dalam gagasannya Syekh Suhrawardi ini menganalogikan cahaya. Keberadaan Allah sebagai cahaya itu dianalogikan dengan cahaya matahari. Jadi cahaya yang jadi sumber segala cahaya. Jadi coba dibayangkan ya cahayanya matahari itu. Jadi sebagaimana karakternya semua jenis sumber cahaya, semakin dekat dengan sumber cahaya itu semakin terang. Semakin jauh dari sumber cahaya itu akan semakin gelap. Ini gagasan semacam ini kalau teman-teman ingin menggali lebih jauh ada pengaruh dari Neoplatonisme, Plotinus. Dulu juga kita sudah pernah mengkaji ini. Jadi maksudnya apa? Kita ini tadi kalau menurut Ghazali kan keberadaan kita itu sebenarnya hanya mungkinul wujud karena pinjaman cahaya dari Allah lah maka kita ini ada. Berarti apa? Kalau ingin cahaya kita semakin terang, harusnya kita semakin mendekat pada Allah, yang itu adalah sumber segala cahaya. Jadi kalau dianalogikan dengan matahari, ya kalau kita semakin jauh dari matahari, kita akan semakin gelap karena semakin jauh dari jangkauan cahaya. Semakin kita mendekat ke matahari, semakin kita akan terang. Maka level batin kita ditentukan oleh dekat tidaknya kita dengan Allah. Disitulah terjadi gradasi cahaya. Gradasi cahaya, gradasi itu kan diawali dari terang, kemudian tambah lama, tambah gelap, tambah gelap. Nanti dikembangkan juga gradasi cahaya ini berhubungan dengan tingkatan wujud. Wujud yang semakin jauh dari pusat cahaya, ya wujud yang semakin gelap. Wujud yang semakin dekat dengan cahaya, wujud yang semakin terang, semakin hakiki. Semakin jauh dari cahaya, semakin semu. Nah, jadi ada hubungannya dengan gradasi cahaya dan tingkatan wujud. Hidup kita ini selalu ditekankan ilaihi roji'un, kembali lagi pada Allah. Minggu yang lalu kita panjang lebar membahas misi ilaihi roji'un ini. Berarti apa? Kita berupaya untuk kembali pada pusatnya cahaya, yaitu Allah. Jadi inilah pandangan yang berhubungan dengan cahaya. Jadi dianalogikan dengan matahari. Di batin kita semakin dekat dengan Allah akan semakin terang.
Tapi semakin dia terhijab, semakin jauh dari Allah, dia akan semakin gelap. Maka pastikan perjalanan kita itu selalu ilaihi roji'un. Berarti perjalanan yang senantiasa menuju cahaya, bukan perjalanan yang menjauh dari cahaya. Semakin dekat dengan cahaya, semakin naik level wujud kita. Makanya manusia itu ada yang disebut ahsanut takwim, ada yang disebut asfala safilin. Asfala safilin itu berarti manusia yang semakin jauh dari cahaya, semakin jauh dari Allah. Ahsanut takwim berarti yang semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Allah. Itu tingkatan wujud. Nah, teori wujud ini nanti kalau disambungkan lagi dengan teori penciptaan yang dalam tradisi filsafat Islam dikenal sebagai emanasi, ya penciptaan dunia itu sifatnya memancar dari Allah. Itu sebagaimana cahaya yang memancar. Sehingga ciptaan-ciptaan paling awal, yang paling dekat dengan Allah, ini yang paling terang, paling hakiki. Semakin jauh dari Allah, semakin gelap, semakin gelap. Maka tugasnya yang semakin jauh, termasuk manusia, itu mendekat ke Allah, menuju pada ranah kehidupan yang lebih hakiki, lebih dekat dengan Allah. Ini kalau dalam dunia tasawuf nanti ada pandangan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu limpahan pertama cahaya dari Allah. Berarti dia paling dekat, wong dia yang paling pertama. Berarti di antara semua makhluknya Allah, Nur Muhammad ini yang paling hakiki. Itu nanti kalau disambungkan ke sana. Jadi baik, ini juga diulas panjang lebar oleh Syekh Suhrawardi Al-Maktum. Jadi untuk kita pedomani saja, apakah hidup kita ini sedang menuju cahaya atau menjauh dari cahaya. Seperti saya ilustrasikan tadi, kadang-kadang kita mendekat pada cahaya itu ada resiko kita kehilangan sayap-sayap kebanggaan kita. Karena kita harus membunuh ego kita untuk tenggelam dalam samudera cahayanya Allah. Bahkan mungkin sebagaimana laron-laron yang mendekat ke lampu, kita kehilangan keakuan, kehilangan kedirian kita. Itu yang dialami oleh para sufi. Tapi jangan lupa kerinduannya laron memang hakikatnya mencari cahaya. Dalam lenyapnya diri dia menemukan kebahagiaan yang puncak dan sejati. Itu pandangan dari ranah sufistik. Oke, baik. Semoga bisa dipahami analogi matahari dengan gradasi cahaya dan tingkatan wujudnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini ada quotes yang terkenal sekali dari Syekh Suhrawardi Al-Maktul tentang cahaya dan cermin ini. Zujajah tadi ya. Menurut Imam Suhrawardi, engkau hanya kaca, bukan cahaya. Jadi tadi saya bilang, yang hakiki dalam cahaya itu hanya Allah. Kita ini hanya dipinjami cahaya oleh Allah. Nah, dalam analoginya, Syekh Suhrawardi ini sebagaimana cermin, sebagaimana kaca. Jadi kita ini hanya kaca. Kita ini bukan cahaya. Yang punya cahaya itu Allah. Allah meminjamkan sedikit cahayanya pada kita. Kalau kaca diri kita, kaca batin kita jernih, maka dia akan memantulkan kejernihan cahayanya Allah. Tapi kalau batin kita kotor, ya cahaya itu tidak terpantul dari diri kita. Dengan makna yang lebih luas, segala prestasi, keindahan, kebaikan, kedahsyatan diri kita sebagai manusia itu hanya memantulkan pinjaman daya dan kekuatan dari Allah saja.
Jadi kita hanya kaca yang memantulkan cahayanya Allah, bukan daya dan kekuatan kita yang sejati, bukan cahaya kita sendiri, tapi pinjaman dari cahaya dan kekuatan dari Allah. Nah, ilustrasinya kaca dan cahaya tadi. Jadi kita ini hanya kaca, bukan cahaya. Berarti kita hanya memantulkan cahayanya Allah. Analogi yang mudah ya coba diperhatikan para walinya Allah atau para nabi, khususnya Rasulullah. Di situ saya uraikan bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad itu contoh mudah untuk kita menjelaskan perumpamaan kaca dan cahaya tadi. Jadi cahaya ilahi yang luar biasa bertemu dengan Rasulullah yang jernih, yang terang, yang tidak ada kotor sama sekali dalam dirinya, maka cahaya itu, cahaya ilahi itu kemudian dipantulkan oleh Rasulullah ke seluruh alam semesta. Disitulah terjadi momen rahmatan lil alamin, bahwa kehadiran Kanjeng Nabi adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena Kanjeng Nabi mampu memantulkan cahayanya Allah dengan sempurna. Jadi sebagaimana cermin yang menghadap matahari, kalau cermin ini sangat jernih, maka dia bisa memantulkan cahaya matahari dengan luar biasa terang. Nah, itu ilustrasinya. Maka sejauh mana kita bisa memanifestasikan dalam hidup kita diri kita sebagai rahmatan lil alamin, berarti sejernih apa kaca diri kita, sejernih apa batin kita yang mampu memantulkan cahaya Allah yang hadir dalam diri kita. Disitulah nanti akan terjadi rahmatan lil alamin. Mengapa hari ini rasanya kok agak berat mewujudkan yang rahmatan lil alamin ini? Mungkin karena kaca cermin kita kurang jernih. Jadi kita sibuk dengan banyak hal-hal lain yang menjadi hijab, sehingga kaca kita gelap. Ketika kaca kita gelap, maka dia tidak bisa memantulkan cahaya. Ya kalau kaca itu, bayangkan kaca ketutup kotoran-kotoran, dari warnanya putih jernih jadi hitam. Kalau teman-teman memberi cahaya ke atas kaca yang hitam itu, ya tidak akan ada pantulan apa-apa, tidak akan merefleksikan apa-apa. Maka butuh dibersihkan dulu kacanya, baru kita mampu memantulkan cahaya, baru kita mampu rahmatan lil alamin. Makanya sering di banyak kesempatan saya mendorong teman-teman untuk secara aktif introspeksi diri, secara aktif muhasabah. Muhasabah itu nama lain dari mari kita bersihkan, kita teliti jangan-jangan banyak kotoran dalam cerminan jiwa kita. Kalau dalam cermin jiwa kita banyak kotoran, ya kalau bahasa ayat tadi zujajahnya kotor, ya misbahnya tidak ada gunanya. Setinggi apapun akal pikiran, sedahsyat apapun hidayah dari Allah dalam bentuk Al-Quran, dalam bentuk kebenaran, keimanan, tuntunan Kanjeng Nabi, tidak ada gunanya karena cermin kolbu kita yang kotor. Jadi di titik inilah sebenarnya kuncinya filsafat cahaya. Jadi bagaimana kita memantulkan cahayanya Allah ke seluruh alam semesta, ini sebenarnya tugas kita.